Pernah nggak sih Anda mikir atau bahkan mungkin tanya langsung ke Tuhan, kalau Tuhan itu baik, kenapa hidup ini rasanya penuh banget sama penderitaan? Nah, ini pertanyaan yang gede banget dalam iman, dan hari ini kita coba kupas bareng-bareng. Coba deh kita jujur-jujuran sebentar. Iman Kristen itu kadang-kadang terasa aneh kan? Banyak banget hal yang kayaknya saling bertolak belakang yang susah diterima sama logika kita. Iya, contohnya ini nih. Kita kan diajarinnya buat doa minta berkat, minta kelancaran. Tapi yang datang kok malah tekanan, masalah, sama hal-hal yang nggak pasti. Rasanya kayak doa kita mental atau jangan-jangan dijawabnya dengan cara yang sama sekali nggak kita duga. Terus, di tengah kebingungan itu, Alkitab malah ngasih kita perintah yang kedengerannya mustahil. Waktu pencobaan datang, kita disuruh anggap itu sebagai kebahagiaan. Hah? Gimana ceritanya? Nah, di titik inilah biasanya banyak dari kita yang mulai goyah imannya. Pikiran kayak, ini nggak masuk akal, atau udahlah capek, mulai muncul. Tiba-tiba, iman yang seharusnya jadi pegangan malah jadi kayak beban. Oke, supaya kita bisa sedikit lebih klik dengan logika di balik perintah yang aneh tadi, kita coba pakai sebuah gambaran yang kuat banget. Coba bayangin seorang pandai besi lagi kerja di bengkelnya. Prosesnya kalau kita lihat, wah brutal banget. Sebongkah besi mentah dilempar ke api yang super panas, terus ditarik keluar cuma buat digebuk pakai palu raksasa. Udah selesai? Belum. Habis itu balik lagi ke api. Begitu terus. Coba kita bayangin kalau besi itu bisa ngerasain sesuatu. Pasti rasanya kayak disiksa tanpa henti. Panas yang membakar disusul sama hantaman yang kayak mau menghancurkan. Pasti dia bakal teriak-teriak, "Salah gue apa?" Nah, tapi disinilah kuncinya, sudut pandang. Buat si besi, ini semua penyiksaan tanpa tujuan. Tapi buat si pandai besi, dia tahu persis apa yang lagi dia kerjakan. Setiap panasnya api, setiap hantaman palu, semuanya punya tujuan. Jadi, poin utamanya itu ini, penderitaan itu bukan tujuan akhirnya, penderitaan itu prosesnya. Besi mentah itu nggak ada gunanya, rapuh. Cuma lewat api dan palu itulah, dia bisa berubah jadi pedang yang tajam, kuat, dan sangat berharga. Dan disinilah gambaran tadi nyambung lagi ke iman kita. Waktu kita lagi di tengah api masalah, insting kita seringkali bilang, wah Tuhan ninggalin aku. Tapi gimana kalau analogi tadi itu benar? Gimana kalau justru panasnya api itu tanda bahwa dia lagi kerja paling dekat dengan kita? Jadi, api itu bukan buat menghancurkan kita. Api itu adalah ujian, kayak ahli logam yang lagi nguji kekuatan material. Tujuannya bukan buat bikin kita gagal, tapi buat membuktikan dan memurnikan iman yang sebetulnya udah ada di dalam diri kita. Yakobus selalu ngasih tahu kita apa hasil akhir dari proses yang menyakitkan ini. Setiap ujian yang kita lewati, setiap hantaman palu yang kita terima, itu lagi ngebangun sesuatu yang sangat spesifik dalam diri kita, yaitu ketekunan. Apa sih ketekunan itu? Ini bukan cuma pasrah nungguin badai lewat ya, ini adalah daya tahan yang aktif. Semacam stamina spiritual buat terus maju, bahkan waktu semua rasanya berat. Persis kayak otot, yang cuma bisa jadi lebih kuat kalau dikasih beban, iman kita juga sama, tumbuhnya justru di bawah tekanan. Oke, kita tahu prosesnya menghasilkan ketekunan. Terus, buat apa? Apa sih tujuan akhir dari semua daya tahan ini? Yuk kita lihat gambaran besarnya. Nah, disinilah bedanya cara pikir kita sama cara pikir Tuhan. Keinginan kita kan wajar ya, pengennya hidup yang nyaman, yang enak. Tapi tujuan Tuhan buat kita, itu jauh lebih besar dari sekedar kenyamanan. Dia mau kita jadi pribadi yang utuh dan lengkap. Ketekunan inilah yang jadi mesin perubahannya. Setiap kali kita berhasil melewati ujian dan milih buat nggak nyerah, ada sesuatu di dalam diri kita yang diubah. Cara kita bereaksi, cara kita mikir, bahkan cara kita menjalani hidup. Perubahan ini mulai terjadi secara luar biasa. Iman kita yang tadinya mungkin rapuh, yang gampang retak, kena masalah kecil, pelan-pelan mulai jadi kokoh, tangguh. Kita yang tadinya gampang goyah sama omongan orang atau berita jelek, perlahan-lahan jadi stabil, punya akar yang kuat, nggak lagi kombang-ambing sama keadaan di sekitar. Dan akhirnya, iman kita yang tadinya mungkin cuma setengah-setengah, yang cuma ada pas lagi seneng doang, akhirnya jadi dewasa. Kita jadi utuh, jadi lengkap. Dan waktu kita sampai di titik kedewasaan rohani itu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Sudut pandang kita berubah total. Kita melihat lagi ke belakang, ke api dan palu yang dulu kita takuti,
Dan kita akhirnya sadar, semua rasa sakit itu, semua tekanan itu, nggak pernah dimaksudkan buat menghancurkan kita. Itu semua cuma alat di tangan sang pandai besi untuk membentuk kita jadi versi diri kita yang terbaik. Jadi saya mau tutup dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan. Gimana kalau kita coba geser sedikit cara pandang kita? Gimana kalau setiap masalah itu bukan hukuman, tapi alat pembentukan? Gimana kalau api yang mungkin lagi Anda rasakan sekarang sebetulnya adalah sebuah anugerah?